Kita on this Aduh, Cak. Bridging Oke, komputer aja. Anis. Jadi pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sebenarnya pembukaan seperti ini kalian sudah cukup bosan ya, karena saya selalu berbicara seperti ini ketika pelajaran. Ya, tapi namanya mengingatkan untuk selalu bersyukur itu adalah suatu hal yang baik ya, karena kita bisa bertemu di sini selain dari bukan karena ada karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada teman-teman kita yang mungkin waktunya sudah luang ya, tapi ternyata oleh Allah tidak dilapangkan untuk bisa ikut berdiskusi seperti ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, saya lupa kalau misalkan saya jadi hostnya ya. Saya selaku sebenarnya kalau dibilang sendiri tidak ya, karena sebenarnya founding father-nya itu justru ada di Abhinaya ya. Saya sedikit cerita sejarahnya kenapa kok bisa muncul ya kelompok diskusi ini. Saya masih ingat ya pertengahan tahun lalu, tahun 2020 ya, malam-malam kemudian si Abhinaya tiba-tiba menchat saya bertanya soal ya ada hubungannya sama Menteri Serba Bisa yang sekarang ada di Istana Negara. Itu masalah kemaritiman. Ya, tapi sayangnya Abhinaya waktu itu masuknya kelas yang lintas sosiologi ya, kelas lintas sosiologi, jadi nggak ada jam pelajaran buat belajar tentang kemaritiman. Akhirnya saya usulkan tanya ke Abhinaya, kira-kira kalau misalkan kita buat diskusi kira-kira bagaimana. Kata Abhinaya sangat sepakat sekali ya. Kemudian diadakanlah diskusi itu seri 1, seri 2 sampai akhirnya season pertama itu berhenti di season 5. Temanya itu kalau nggak salah berkaitan dengan ekonomi ya, bersama dengan Pak Win. Itu adalah seri terakhir di season yang pertama ya. Saya berharap untuk season yang kedua ini sebenarnya harus ada generasi ya. Ketuanya sekarang kalau Abhinaya terus kasihan ya, sudah fokus ke ujian, tapi bukan berarti kemudian yang kelas 3 ini berhenti nggak ikut. Cuma untuk yang mengurusi ya, misalkan yang jadi moderator, ngurusi temanya apa, pematerinya siapa, itu nanti sudah diserahkan ke yang lebih longgar. Nah, di sini saya lihat yang di luar kelas 3 itu ada satu orang ya, namanya Rakan. Mana Rakan? Silakan angkat tangan. Iya, Pak. Nih. Nah, ini sepertinya sudah ada calon-calon suksesor ya. Tapi bukan berarti kemudian yang kelas 3 selesai ya. Habis itu kalau ada seri berikutnya diadakan kemudian tidak ikut sama sekali, bukan. Tapi nanti untuk urusan yang sifatnya mengundang pemateri, kemudian administratif, itu nanti bisa dioper dalam artian kepengurusannya bisa diturunkan ke adik kelasnya yang lebih longgar secara waktu. Ya, tapi nanti kakak-kakaknya, terutama si Abhinaya ya, yang paling senior di sini, itu ngebimbing ya, ngebimbing. Nanti cara-caranya gimana, seperti itu. Nah, sebenarnya cita-cita saya ini cerdas ini tidak hanya lingkupnya Semanda, ya, bisa mencakup lingkup misalkan pelajar Surabaya, ya, pelajar Jawa Timur, dan ini akan menjadi suatu gerakan yang bagus. Karena masih ingat ya, tahun 66, tahun 98, ketika ada pergantian rezim ya, dari orde lama ke orde baru, kemudian orde baru ke reformasi, itu berangkatnya juga dari diskusi-diskusi seperti ini. Ya, tapi kita berharap diskusi kita itu bukan diskusi yang anarkis ya. Kita tetap pakai diskusi yang bermutu, cari solusi di tengah permasalahan yang kita hadapi. Untuk seri pertama memang sengaja saya pakai tema yang masih belum ke masalah tematik ya. Masih membahas tentang persoalan yang mungkin bagi kalian itu penting ya, karena di sini sudah kelas 3, karena sekarang sudah kelas 3, habis ini mau masuk kuliah, jadi nanti bisa
dipelajari, ataupun sekarang yang masih masuk organisasi di SMA juga bisa dipelajari juga. Seperti apa kiranya. Nanti untuk seri-seri berikutnya nanti akan kita bahas lagi kira-kira tema apa yang kira-kira menarik untuk diperbincangkan. List tema itu sebenarnya banyak. Ya, setiap satu hari kalau kita rajin membaca itu tema itu ribuan. Ya, Abinaya mungkin sering ya nonton-nonton Instagram ya, atau mungkin di rumahnya ada Jawa Post atau sering buka detik.com, kompas.com. Itu berita satu hari itu menarik semua sebenarnya untuk diperbincangkan. Ya, tapi karena diskusi kita hanya satu kali ya dan harus fokus pada satu tema, mau tidak mau kita harus memilih satu tema yang uh, the best of the best ya, the best of the best dari tema yang kita bahas. Untuk kali ini kita bahas temanya itu masih berkaitan dengan yang ringan-ringan dulu. Sekaligus ini sebagai opening ya, opening dari season yang baru, dari musim yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut, bahkan nanti kalau yang sudah kelas 3 lulus saya harapkan masih bisa ikut ya dengan diskusi ini, kita ramaikan, mungkin ajak juga teman-teman sesama mahasiswanya nanti kalau sudah kuliah, karena cerdasi ini tidak dibatasi oleh usia, yang penting jiwa muda kita, cara berpikir kita yang seperti anak muda itu bisa berkontribusi dalam acara diskusi ini. Itu saja sambutan saya yang terlalu bertele-tele ini ya. Mohon maaf bila ada salah. Selamat untuk terlaksananya kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sarkasi untuk kata-kata sambutannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang masa perkuliahan pilih akademik atau organisasi, ada baiknya untuk mengenal biodata singkat dari narasumber kali ini, yaitu dari Pak Ardi Fariko Ardana. Beliau lulusan alumni dari SMA Muhammadiyah 2, Swamda. Sekarang kuliah di Universitas Surabaya, UBaya. Sekarang personal experience bergelut di bidang musik sebagai tim tenaga ahli paduan suara dan orkestra Provinsi Jawa Timur, Head Secretary of Pusaka Indonesia Organization, dan masih banyak lagi. Untuk nggak usah lama-lama ya, jadi oke langsung saja kita mulai acara hari ini dengan narasumber pertama kita, Pak Adi Fariko. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk semua. Semoga diberikan kesehatan yang luar biasa untuk Anda semua. Memang hari ini memang luar biasa. Kebetulan sendiri juga saya alhamdulillah bisa hadir ke sini untuk Anda memberikan sharing untuk Anda semua, kita semua sharing. Langsung saja saya mau share screen. Bentar. Semoga kelihatan ya. Bentar. Sudah kelihatan atau belum? Ini tanggung jawabnya host. Sudah kelihatan kok. Oke, udah kelihatan. Iya. Saya mengambil dari tema yang ini, saya sedikit mengambil title dari event ini, yaitu kata cerdas, karena cerdas itu bisa untuk semuanya. Saya milih cerdas pilih-pilih, karena cerdas pilih-pilih, atur waktu, atur skill, atur prestasi. Oke, tadi
sempat dijelaskan sedikit. Kebetulan saya alumni Semamda sekarang di Teknik Informatika Upaya, lalu saya mengikuti masterclass di Open University UK, Universidade de Aveiro Portugal, the Royal Northern College of Music UK, sama Universitas Stavanger Norwegia, yang kebetulan di waktu masa pandemi kemarin kan membuka masterclass di melalui online. Jadi dan saya dapat kesempatan untuk mengikuti masterclass itu. Ya, pengalaman saya ya itu tadi sudah dijelaskan. Kebetulan saya adalah Head Secretary of Pusaka Indonesia Organization yang kebetulan berdiri tahun 2018 dan alhamdulillah sekarang memiliki lebih dari 7.000 anggota. Jadi saya bulan Head Secretary, di bawah saya ada sekitar 3 orang sekretaris umum, sekretari untuk membantu saya di organisasi ini. Saya sendiri juga pendiri dari APR Production. APR Production ini head untuk beberapa musisi, sebuah sebenarnya organisasi tapi bersifat produktif untuk musik khususnya, tapi mungkin ke depan akan menuju ke multimedia. Kemudian saya sendiri juga alhamdulillah dipercaya sebagai satu dari 62 Southeast Asian Composer and Arranger versi musiksi.com. Lanjut aja ya langsung ke materinya. Oke, penting nggak sih kuliah itu? Nah, saat ini orang-orang, wah apalagi yang kelas 12 ini ya, udah mau dipikirkan. Mau kuliah mana, mau jurusan apa, mau fakultas apa, pengennya kayak gimana, gitu kan? Lalu dibimbangkan dengan keinginan yang lain. Biasanya kadang orang tua minta ini, aku tapi pengennya ini, orang tua pengennya ini, kakak pengennya ini, tapi aku pengennya ini, gitu kan, beda-beda. Nah itu. Nah, kalau berorganisasi gimana? Nah, kadang-kadang kalau udah masuk jedar, ada organisasi, tapi sesuai passion juga, wah enak ini, organisasi, kayaknya asik gitu loh, ikut organisasi. Nah, itu malah dibingungkan kayak gitu, makin bingung lagi udah. Nah, perlu diketahui manusia itu ada 2 posisi, hard skill, soft skill. Semua 50% 50%. Kalau mau seimbang beneran. Hard skill pasti otak kiri. Otak kiri perlu diketahui mengatur seluruh kegiatan di otak kanan. Di badan kanan, badan sisi kanan. Begitu juga sebaliknya. Otak kanan pasti hubungannya sama badan sebelah kiri. Gitu. Jadi otak itu mensinkronkan semua bagian. Hard skill, kuliah, sekolah, belajar, urusan dengan buku, akademik, mathematics. Pokoknya eksak semua itu di hard skill. Soft skill, art, belajar kelompok. Belajar kelompok akhirnya apa? Berdialog kan, enak komunikasi, hangout, nongkrong. Itu juga masuk soft skill. Kalian belajar komunikasi juga. Ekstrakurikuler, UKM atau kalau yang di kuliah UKM. Berarti kan hubungannya kalian dengan pendidik biasanya kan ekskul, kalian bisa sering ekskul paskib, apalagi paduan suara orkestra kalau yang saya pegang biasanya, lalu apalagi banyak, terus manga, terus DKV dan sebagainya, berhubungan dengan desain, pokoknya art itu masuk ke dunia soft skill. Organisasi, oh iya tadi soft skill untuk berkomunikasi. Perkuliahan, nah kalau di Indonesia memang agak sedikit sakral untuk kuliah itu karena apa? Gelar itu menentukan kualitas, meskipun kadang akhirnya juga terbantahkan. Jadi di Indonesia itu memang agak unik, tapi di luar negeri gelar itu kayak tidak diperhatikan sebenarnya, tapi lebih diarahkan penguasaan dari gelar itu yang dilihat. Nah, kadang-kadang di Indonesia itu lucu, mungkin ya di Indonesia ya, tapi nggak tahu di luar. Pendidikan itu menekan. Kalau mungkin di SMP, SD, SMA, kalau kalian misalnya telat tugas masih dikasih batas waktu
tambahan, toleransi keterlambatan. Kalau di ini, kalau di perkuliahan, oh belum tentu gitu. Kadang-kadang kuliah kalian harus mikir, oh harus apa? Dosen cuma ngasih tugas. Gini, materi ini, temanya ini, tugasnya kayak gini, kumpulkan sepekan depan. Udah, nggak ngumpulkan telat, sudah nol. Kadang lagi belum dikasih materi tentang ini, udah dikasih tugasnya tentang itu. Itu yang lucu. Nah, dituntut aktivitas peserta didik para mahasiswa seperti itu. Nah, kalau organisasi, kuncinya adalah diskusi, kerjasama, komunikasi. Kalau diskusi, tukar pikiran, komunikasi, menginfokan, kerjasama, kan harus saling gotong royong, saling bantu. Biasanya kadang-kadang di organisasi itu buat andalan cari teman atau gebetan. Ayo, siapa yang di sini yang pernah ikut organisasi tapi buat cari gebetan? Ayo, cari relasi. Oh jelas, nanti ke depan kalau kamu udah keluar dari organisasi itu mungkin karena kesibukanmu dan dia juga udah keluar, udah punya perusahaan ini, tiba-tiba harus kerjasama MOU antar perusahaanmu dan temanmu ini. Oh, dayana koncoku organisasi iki. Oke, langsung teken resmi. Kan enak, menguntungkan, nggak perlu lagi ini. Kan saling mengerti udah. Biasanya yang ikut organisasi buang stres, kadang juga ada yang nambah stres, tergantung posisinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Lalu mengembangkan kreativitas, oh jelas. Saya di sini di organisasi yang bulan saya jadi head secretary-nya Pusaka Indonesia, itu saya mengembangkan kreativitas saya di musik juga, karena itu berhubungan dengan musik, khususnya di orkestra dan paduan suara. Pasti jelas nambah eksis. Kalau udah posisinya mohon maaf, kalau udah tinggi-tinggi, wah, itu bisa dipakai. Kayak gitu. Lalu, kuliah atau organisasi sih? Anda sendiri penentu semua. Jadi diri sendiri, hanya diri sendiri yang bisa menentukan mau kuliah atau organisasi atau dua-duanya terserah. Tipsnya, atur waktu, atur skill, atur prestasi. Ini makanya kan kunci ini selalu saya ambil dari awal 3 ini. Atur waktu, atur skill, atur prestasi. Yang pertama adalah atur waktu. Gimana harus melakukannya? Kegiatan akademis itu cuma 35% terpakai. Waktu hari seluruh waktu kita. Itu pun yang terpakai kadang yang untuk secara langsung kayak tatap muka dan sebagainya, pembelajaran kelas dan sebagainya itu cuma 20%, sisanya itu kayak tugas, kerja kelompok dan lain-lain. Itu untuk akademis. Waktu istirahatmu cuma 10%. Itu sudah termasuk waktu rebahanmu. Semua lengkap dengan istirahatmu. Semua lengkap. Lalu 65%mu waktumu kemanain? Mau kemanain? Pasti rebahan. Main game. Ini yang rata-rata orang-orang lakukan. Kata-kata bijak dari Schopenhauer, orang rata-rata tidak memedulikan waktu yang ada, sementara orang yang bijak menggunakan waktu dengan baik. Tapi semua ada resikonya. Waktu semua terpakai pastinya. Ada siap korbankan salah satunya. Kadang-kadang ada yang waktu istirahatnya terpakai, ada yang waktu pendidikannya terpakai. Itu semua ada resikonya. Atur skill. Gimana sih harus atur skill? Berorganisasi menjadi salah satu alternatif. Bisa menjadi pengimbang waktu terbaik Anda. Selama organisasi ini bersifat positif dan bisa mengembangkan passion diri Anda. Organisasi yang baik harusnya apa? Salah. Organisasi apa yang harusnya yang baik? Yang memberikan membawa manfaat, dampak positif dan kebaikan. Baik itu untuk diri sendiri dan maupun orang lain, semua orang. Gitu. Yang penting itu. Lalu kemudian, penting nggak sih berorganisasi itu? Penting sekali. Penting sekali. Seperti yang tadi, dia akan mengatur menambah soft skill kita, baik itu secara komunikasi, kreativitas, bakat dan sebagainya. Yang pasti salah satunya yang bisa dikembangkan di situ adalah kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, leadership management, skill yang jarang didapat orang.
hanya dalam berkomunitas atau berorganisasi, atau hanya saat Anda berada di posisi pimpinan sebuah perusahaan. Karena apa? Kalau Anda tidak di bagian bawah pasti tahunya disuruh dan disuruh. Tapi kalau Anda sudah berada di kepemimpinan, baru Anda bisa menyuruh. Tapi kepemimpinan bukan menyuruh, tapi mengajak berkolaborasi. Gitu. Nah, kalau dari organisasi, dari awal sudah berkolaborasi. Gitu. Baik itu Anda berada di anggota ataupun menjadi koordinator atau menjadi BPH, Badan Pengurus Harian, sama steering committee, Dewan Pengarah. Seperti itu. Anda misalnya, kalau misalnya nggak ikut organisasi, ada kan acara organisasi kepanitiaan lepas, jadi kayak organisasi X mengadakan event ini, butuh kepanitiaan dari luar, kalian bisa ikut kayak gitu tuh, volunteer bahasanya. Nah, kalian jadi volunteernya. Di situ kalian juga belajar menjadi untuk memiliki manajemen kepemimpinan. Dan akhirnya atur prestasi. Bagaimana sih atur prestasi itu? Apapun bisa. Kamu mau berprestasi di bidang apa? Dan bagaimana menyiapkannya, tinggal itu yang penting. Menyesuaikan dengan bakat itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian. Nilai tambah yang bagus. Jadi nilai Anda punya bakat itu menjadi support. Jadi kalau misalnya pun nggak punya bakat, pasti punya. Karena setiap manusia punya bakat, apapun itu. Dan mungkin kalau misalkan beneran nggak punya, berarti bakat Anda sedang tertanam cukup dalam dan Anda harus menggali lebih jauh lagi. Gitu. Contoh, saya itu waktu SMP, kalau dilihat bakatnya ada. Dari SD udah kelihatan. Tapi semua terbenam. Karena apa? Karena faktor-faktor lain yang bisa menenam, kayak misalnya yang biasanya di sini membuli, jangan membuli ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab tidak bisa berbakatnya orang yang dibully itu. Karena terus terang, mohon maaf, saya kadang dibully dulu. Jadi itu akan menjadi pengaruh juga. Bakat jadi males karena nggak didukung, nggak ada support, nggak ada apa kayak gitu. Kan kasihan banget kalau kalian ter bakatnya kalian terbenam, teman-teman kalian bakatnya terbenam hanya karena urusan dibully. Kedua, tuntutan orang tua itu bisa jadi menjadi itu. Tapi dengan komunikasi yang baik, bisa jadi orang tua akan mengizinkan bakatmu itu terus berjalan. Seperti itu. Pasti. SMA alhamdulillah bakat saya muncul lagi, dan karena dari SMA itu alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi tim tenaga ahli paduan suara Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian menyambung di orkestranya juga. Saya itu tadi ada beberapa yang belum saya tulis. Salah satunya saya adalah musik director dari PIO Orchestra and Choir. Itu tim orkestra dan paduan suara yang baru dibentuk sekitar masa pandemi. Jadi di situ saya menjadi musik director. Musik director itu saya sebagai penulis lagu dan pengarah istilahnya, pengarah artistiknya untuk penampilan mereka itu di masa pandemi. Jadi akhir 2020 itu juga. Terus ada juga saya alhamdulillah mengikuti kompetisi aransemen choir nasional yang diadakan oleh Universitas Diponegoro. Alhamdulillah saya masuk top 10 arranger Indonesia, arranger muda Indonesia. Mungkin yang belum tahu, saya kelahiran 97, jadi usia saya belum masuk ke 25, masih tahun depan 25-nya ya. Jadi masih harus belajar lagi
juga harus belajar juga, karena belajar itu tidak mengenal waktu. Yang mengenal waktu itu hanya kematian. Jadi sadar untuk waktu itu hanya kematian. Tapi kalau untuk belajar dan mencari kebahagiaan itu tidak pernah mengenal waktu. Bahkan dari kecil, dari sebelum lahir pun sudah diusahakan untuk bisa, bahkan untuk berprestasi pun juga ini dari usia dari sebelum lahir. Anda menjadi salah satu dari sebagian besar, kalau kita ngomong dari awal, dari sebelum kelahiran kalian, kita belum lahir, kita berjuang dari hanya sebuah telur, ovum dan sperma. Sperma itu jumlahnya banyak, tapi untuk memperjuangkan satu ini berjuangnya jauh. Dan kadang di tengah jalan ada yang mati, ada yang udah mau sampai mati, entah ditabrak yang lain jadi patah, dan mati. Nah, udah sampai di sini, ada yang lemes mati, terus ada yang telat, terus ini yang satu yang jadi kalian ini berhasil untuk membuahi telur itu tadi, sel telur itu tadi. Jadi kalian pun sudah berprestasi sejak sebelum lahir. Jadi kalian bisa berprestasi itu. Belum lagi kalian 9 bulan di dalam perut orang ibu kalian. Itu juga harus berprestasi juga. Sudah pasti kalian juga berprestasi. Karena apa? Dalam 9 bulan kalian berjuang untuk bisa sampai lahir ke dunia. Tuh, prestasi lagi. Anda bisa lahir di dunia. Lalu sampai sekarang Anda berusia di 17-18 tahun. Anda berprestasi juga. Jadi semua kalian itu pasti berprestasi. Baik bidang apapun itu. Sedikit quotes dari saya, mempersiapkan adalah kunci segala prestasi, tapi bakat adalah salah satu support utama. Jadi ada support yang harus itu, ada support yang harus kalian dapatkan. Itu bakatmu itu. Kalian punya bakat, kalian pasti bisa. Karena kalian setelah punya bakat pasti akan berprestasi. Oke, saya kira itu. Jadilah cerdas dan menjadi sukses. Berikut sosial media saya, dan kalau mau berkomunikasi lebih lanjut bisa melalui email, telepon, dan sosial media saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak. Terima kasih untuk Pak Adi Bariko yang telah menjadi narasumber pertama kita. Banyak sekali memaparkan tentang gimana itu perkuliahan, terus manajemen waktu dan segala macam. Sangat impresif sekali. Untuk narasumber kita yang kedua ada sebentar siapa ya? Bumayang. Sorry. Bumayang. Nah, biodata Bumayang ini adalah lulusan UNESA 2019, jurusan Bahasa dan Sastra. Beliau menjadi guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Dulu pernah menjadi koordinator Fakultas Budi Misi alumni ISEC Surabaya. Untuk Bumayang, waktu dan tempat bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Moderator Abinaya. Sebelumnya tadi sudah saya diperkenalkan diri. Saya mau nyapa dulu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nih yang ikut sudah ada ratusan ya, bahkan ribuan ini yang join di dalam acara terkece ini. Oke, saya sebelumnya mohon maaf ya kepada teman-teman karena saya ya barusan join aja, dan jujur saya memang banyak, I have a lot something to do gitu. Jadi mohon maaf sekali kalau semisal saya ada keterlambatan waktu, tapi insya Allah saya tetap datang sesuai apa yang sudah diamanahkan seperti itu ya. Jadi di sini saya mau kasih teman-teman semuanya sedikit apa ya namanya, ilmu mengenai perkuliahan dan organisasi itu seperti apa. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin tanya, di sini sudah pada kuliah semester berapa teman-teman yang lain, atau ada yang maba atau bagaimana?
Masih siswa SMA, Bu. Oke, masih siswa SMA. Berarti belum ada yang masuk dunia perkuliahan ya? Satu orang ada yang sudah kuliah ini. Ya, siapa? Mana Siapa, Fajar? Rizky Putra? Oh, bergabung di sini ya? Oke. Coba dong, mana yang sudah kuliah nih? Bu Mayang pengen nyapa. Ayo, Rizky. Halo. Hadir. Iya, Bu. Apakah ini mahasiswa baru? Iya, Bu. Oke, semester berapa, Mas? Baru semester 1 di UNESA. Di UNESA, jurusan apa? Ya, jurusan pendidikan geografi. Wow, serius? Berarti kamu ini ya, melanjutkan titisannya Pak Zarkasi. Iya. Titisan. Masya Allah. Oke, selamat ya kepada siapa tadi namanya? Rizky, Bu. Iya. Terima kasih. Bu. Rizky. Selamat ya, semoga kamu menjadi mahasiswa yang bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan tepat waktu. Ya, Amin. saya selalu amin. Saya selalu mendoakan itu kepada semua para mahasiswa karena sepertinya untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu itu kalau menurut saya sebuah penghargaan yang benar-benar harus diapresiasi gitu kan ya. Nah, nanti akan saya jabarkan kenapa kok menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu itu adalah sebuah penghargaan yang patut kita apresiasi nanti setelah ini ya. Jadi untuk Bapak moderator atau Kak moderator bisa minta tolong PowerPoint saya bisa ditampilkan. Sudah muncul atau belum? Belum. Masih belum terlihat ini. Oke, sudah terlihat. Terima kasih. Bisa di play untuk slide-nya. Kasih maklum ya, karena laptop tentang ini. Sepertinya bukan laptopnya yang kentang, tapi terkendala sinyalnya yang ada di desa. Saya tidak terima desa direndahkan. Oke, sorry Pak Zar. Mohon maaf banget ya Pak Zar kasih. Bentar. Aduh. Oke, teman-teman yang lain. Jadi ini memang acaranya sengaja dibuat hari Minggu supaya semuanya banyak yang join atau bagaimana ini Pak Zarkasi? Dibuat hari Minggu karena apa ya? Karena kebiasaan kita memang di hari Minggu dan kita masih belum memikirkan untuk hari yang lainnya. Tapi insya Allah nanti depannya kita akan atur lagi waktunya supaya nanti bisa lebih efektif gitu ya. Oke deh, siap. Sebentar, tak close dulu. Aduh. Berarti ini semua yang join dari Semamda semua ya? Siswa Semamda semua? Ini ada guru Semamda, alumni Semamda, ada mantan calon guru Semamda. Nggak usah dibuka kartu deh, Pak Zar. Nanti jadinya berabe nanti. Right, so, oke. Saya share. Oke, sudah bisa dimulai. Oke, terima kasih. Nah, baik teman-teman, ini saya memanggil kalian teman-teman ya, karena ya saya masih sepantaran atau seumuran kalian gitu, masih umurnya belasan tahun. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kuliah dan organisasi bagi kalian yang sudah pernah, mohon maaf bagi teman-teman yang seperti Rizky tadi sudah menjadi mahasiswa baru. Nah,
barangkali sudah mengetahui tentang kuliah dan organisasi, namun karena masih mahasiswa baru itu biasanya masih samar-samar lah ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai kuliah dan organisasi lebih, insya Allah yang lebih jelas ya, lebih jelas. Oke, minta tolong Pak Zar. Nah, perkuliahan. Di sini kita kalau sudah memasuki dunia perkuliahan itu kita akan menemukan banyak ini ya, banyak sesuatu yang harus kita lakukan gitu dan harus kita coba. Salah satunya adalah belajar, yang mana kalau di dalam perkuliahan itu kita bisa belajar di mana aja, tidak hanya di ruang kelas, kita juga bisa belajar di luar ruang kelas. Misal kita bisa belajar mengenai something atau sesuatu yang kita nggak pernah ketahui, lalu kita ingin tahu itu di luar perkuliahan kita. Misal kita join apa ya, kayak perkumpulan atau apa gitu, itu bisa termasuk dari suatu pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada organisasi. Nah, ini pasti dimanapun ada organisasi ya. Di sekolah juga kita menemukan banyak organisasi gitu. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut, karena kalau di organisasi ini, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar ya, kita sebagai pelajar itu seharusnya boleh dan ya itu semua terserah kita, mau atau tidak mau mengikuti itu semua kembali kepada kita. Lalu yang terakhir adalah kesempatan. Nah, gimana cara kita untuk bisa nyari kesempatan di dalam suatu di dalam suatu kayak kegiatan atau mungkin ya kegiatan lah ya, kegiatan itu nanti kita akan menemukan kesempatan yang mungkin itu kesempatan yang tidak akan pernah kita duga, atau mungkin kesempatan yang memang datangnya satu kali seumur hidup, seperti itu. Bisa minta tolong dilanjut, Pak Zat. Nah, kuliah. Di sini saya akan memaparkan mengenai kuliah. Jadi apa sih kuliah? Kuliah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pelajaran yang diberikan atau ceramah. Biasanya istilah kuliah sering dipahami sebagai kegiatan belajar mengajar di jenjang pendidikan tinggi. Namun tidak jarang juga ya kita biasanya itu mendengarkan istilah kultum, kuliah 7 menit kayak gitu, atau mungkin kuliah subuh atau semacamnya seperti itu. Nah, dan kuliah ini memang sesuatu yang interaksi antara pelajar dan juga pengajar di dalam suatu tempat di perguruan tinggi negeri yang biasanya disebut universitas, seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, teman-teman, apakah cara penyampaian saya terlalu cepat atau bagaimana? Atau standar? Halo? Dio, anak-anak suaranya gimana? Iya, ini jangan-jangan sambil nonton Doraemon ini. Cukup jelas kok, Bu. Oke, Aman. cukup jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di perkuliahan itu ngapain aja sih? Jadi kalau di perkuliahan itu kita harus mengikuti mata kuliah ya. Jadi di setiap kelas itu pasti ada mata kuliah yang berbeda-beda. Dan ya nanti kalau di ini kan ada kakak kelas kalian yang baru saja masuk menjadi mahasiswa baru dan sekarang masih belum dapat kesempatan untuk berkuliah secara tatap muka. Nanti kalau udah kuliah tatap muka akan bisa merasakan atmosfernya gitu loh. Atmosfer ketika kita itu berkuliah namun kelasnya itu menempati ruang yang kelas-kelas yang berbeda gitu. Bahkan dulu saya kuliahnya nggak hanya di ruang kelas saja, saya kuliahnya tuh lebih banyak di luar ruang kelas. Jadi kayak di sekitar kampus seperti itu. Dan itu sih benar-benar atmosfernya tuh beda banget gitu kan ya. Nah, lalu di perkuliahan ini kita akan menemukan yang namanya kuliah kerja nyata. Biasanya kuliah kerja nyata ini kita temui pada semester-semester pertengahan ya, atau mungkin semester-semester akhir. Sekitar semester 6 atau semester 7 itu kita akan memasuki kuliah kerja nyata. Nah, lalu setelah
kita kuliah kerja nyata setelah KKN, biasa disingkat KKN, itu kita akan magang atau praktik kerja. Nah, nanti magang dan praktik kerja ini kita akan ditentukan atau diarahkan mau magang di mana kita sesuai dengan jurusan yang kita pilih, seperti itu. Nah, kalau misal kita memilih jurusan pendidikan, akan ditempatkan di sekolah. Kalau misal kita memilih jurusan kedokteran atau bidan atau perawat dan sebagainya, kita akan diarahkan di rumah sakit, seperti itu. Lalu selanjutnya, Pak Zar. Nah, yang terakhir adalah penelitian atau riset. Nah, biasanya penelitian atau riset ini biasa dipanggil, biasa disebut atau kalian biasa mengenal skripsi ya. Sorry, ya teman-teman ya. Jadi penelitian dan riset ini kita harus melakukannya supaya kita tuh mendapat gelar sarjana. Supaya kita mendapat gelar, oh ya ini orang sudah sudah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan sebagai sarjana karena dia sudah melakukan penelitian atau riset. Dan penelitian atau riset pun itu juga tidak mudah karena kita harus melakukan banyak step by step yang perlu dipersiapkan. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini yang paling penting ya, do and don't selama perkuliahan. Jadi, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita itu berkuliah? Yang pertama adalah kerjakan tugas sesuai waktu atau sesuai deadline. Nah, dulu sebelum saya masuk menjadi benar-benar mahasiswa baru itu kan pasti ada yang namanya ospek ya. Nah, di ospek itu memang benar-benar kita tuh diajarkan untuk menjadi mahasiswa yang baik ya, mahasiswa yang memiliki ya standarnya mahasiswa yang benar itu seperti ini. Yang pertama adalah mengerjakan tugas sesuai waktu. Jadi deadline-nya itu ketika dulu saya ospek itu deadline-nya tuh pasti kayak mepet-mepet kayak gitu dan tugasnya itu nggak satu tapi ada 4 sampai 5 gitu ya yang harus dikerjakan malam ini dan besok sudah dikumpulkan dan seperti itu selama 5 hari kayak gitu. Dan itu memang ada alasan tersendiri. Dan kalau kata kakak-kakak tingkat itu mereka memang sengaja melakukan seperti itu karena para dosen itu akan berlaku sama seperti apa yang mereka lakukan ketika di ospek. Tapi nggak semua dosen seperti itu, gitu kan ya. Jadi semua itu bergantung sama dosennya masing-masing kayak gitu. Yang penting dan yang harus kalian lakukan adalah kerjakan tugas sesuai waktu. Sama halnya dengan sekolah, kalian juga harus mengerjakan tugas sesuai waktu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas sesuai waktu, pasti guru kalian itu akan mengurangi nilai kalian. Nah, kalau dosen itu nanti akan berbeda, gitu kan ya, karena dosen ini sudah tidak seperti guru. Kan kalau misal kita tugas kita belum ada yang mengumpulkan, kita itu selalu diingatkan sama guru kita, nak tugas kamu belum dikumpulin nih, gitu. Tapi kalau dosen, nah itu terserah, whatever what gonna do you do, itu kita nggak ngurus gitu loh. Kamu mau melakukan, kamu mau mengumpulkan, kamu mau nggak ngumpulin, ya itu terserah kamu, karena itu adalah tanggung jawab kamu. Kalau kamu mau mengumpulkan, ya berarti kamu mendapatkan nilai, tapi kalau kamu nggak mengumpulkan, berarti kamu nggak mendapatkan nilai. Simpelnya seperti itu. Nah, ini ada yang kedua, ikut berbagai agenda kampus. Jadi biasanya di kampus tuh ada beberapa agenda atau acara, kayak misal kegiatan dulu, kalau di acara saya itu biasanya ada agenda jurusan yang namanya Sastra Bulan Purnama, terus selalu ada Disnatalis Universitas kayak gitu, dan kita harus mengikuti berbagai kegiatan yang sudah paten itu yang dibuat oleh kampus, yang dibuat oleh universitas kita. Lalu yang ketiga, mengikuti organisasi semampu kalian ya. Jadi ketika kita kuliah itu kita nggak diharuskan untuk mengikuti organisasi, karena itu semua itu bergantung dan kembali lagi pada diri kita. Kita bisa nggak sih mengatur waktu kita di padatnya perkuliahan kita itu
kita bisa mengikuti atau mungkin bukan memberikan waktu ya, kayak meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang bermanfaat itu bisa kita temukan di dalam suatu organisasi seperti itu. Lalu yang terakhir, bisa Fajar, bisa minta tolong di next. Gimana? Di next. Bukan, sorry. Nah, sorry. Ini ada hal-hal yang harus dihindari ya, atau nggak boleh dilakukan. Yang pertama adalah jangan belajar sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam. Nah, biasanya ini teman-teman mahasiswa itu kalau mereka sudah banyak kegiatan, misalnya kegiatan di non akademik atau mungkin kegiatan organisasi, mereka tuh selalu mengerjakan penugasan dengan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam, dan ini biasanya membuahkan hasil yang kurang memuaskan gitu ya. Jadi kayak kurang maksimal gitu tugas kita yang kita kumpulkan kepada dosen kita. Lalu yang kedua adalah sering telat atau bolos kuliah. Nah, sering telat dan sering bolos kuliah ini jangan pernah diremehkan ya. Jangan kalian merasa bahwa oh ya aku di sini kuliah, aku bayar kok. Jadi aku bisa dong kayak sesuka hatiku mau bolos atau mau telat kayak gitu. Nah, itu kita juga harus bisa mengembalikan lagi kepada diri kita. Kita niatnya kuliah itu untuk apa gitu. Apakah kita harus semaunya sendiri karena kita sudah pada tahap yang lebih tinggi, jadi mahasiswa berarti yang siswa yang benar-benar yang besar kayak gitu. Apakah kita harus melakukan ya udah itu terserah aku gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa untuk nggak ada yang bisa untuk mengekang aku mau masuk atau enggak kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari gitu ya. Karena benar memang ketika kuliah tanggung jawab itu sudah punya kalian. Jadi kalian itu udah terlepas dari orang tua. Jadi kalau misal dosen itu mau menegur kalian, itu ya udah langsung ke kalian, bukan ke orang tua kalian. Namun kalian juga harus ingat bahwa tanggung jawab yang benar-benar besar itu ada pada diri kalian. Bagaimana cara kalian bisa menyikapi tanggung jawab tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah antisosial. Nah, biasanya ini memang ada sih beberapa mahasiswa yang memang antisosial, jadi mereka tuh memiliki dunianya sendiri ya. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia ini memiliki karakternya masing-masing. Nah, even kalian adalah seorang yang introvert, yang kalian itu memang nggak suka untuk berinteraksi dengan banyak orang, tapi setidaknya kalian memiliki 1-2 orang teman, namun kalian tetap harus bisa berteman dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di perkuliahan ini adalah wadah ya, kayak bukan ajang juga, seperti kesempatan kita untuk menjadikan diri kita itu memiliki banyak relasi gitu. Memiliki banyak relasi yang kita nggak akan pernah tahu relasi itu akan bermanfaat di hari ini atau di hari esok atau ke depannya. Seperti itu. Oke, Jar, bisa dilanjutkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Max Weber ini adalah seorang ilmuwan ilmuwan sosiologi ekonomi. Nah, beliau itu mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah kerangka hubungan sosial yang sifatnya terstruktur, di mana di dalamnya tercantum apa yang menjadi wewenang, pembagian tugas, kerja, dan tanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa mengetahui. Jadi organisasi itu kerangka hubungan sosial ya, kerangka hubungan sosial. Jadi kita masuk ke dalam satu circle ya, satu lingkungan ya, satu lingkungan yang namanya adalah organisasi, dan di situ kita bisa bertemu dengan orang-orang yang beda dari kita, orang-orang yang karakternya itu kita kita nggak tahu mereka karakternya seperti apa, namun karakternya itu pasti beragam.
seperti itu. Nah, lalu di dalam organisasi ini memiliki memiliki suatu tujuan, yang mana nanti suatu tujuan ini akan dibagi tugasnya oleh beberapa orang dan menjadi tanggung jawab setiap per orangnya. Seperti itu. Next. Nah, ini yang terpenting. Ini sebagai gambaran kalian ya, teman-teman. Jadi apa aja sih organisasi di kampus itu? Yang pertama itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini sepertinya Pak Berkasih dulu pernah mengikuti BEM ya, yang biasa disingkat sebagai apa? Yang biasa disingkat menjadi BEM, itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu yang kedua ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Lalu yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa. Lalu yang keempat ada komunitas mahasiswa. Dan yang kelima ada kepanitiaan acara kampus. Nah, barangkali di sini teman-teman kalian sudah pernah tahu nggak sih istilah-istilah yang sudah ada di slide ini, yang sudah saya sebutkan ini. Barangkali Mas Rizky pernah tahu nggak? Halo? Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi kalau di BEM ini itu terdiri dari 2 level ya teman-teman. Itu ada BEM universitas dan BEM fakultas. Nah biasanya di BEM universitas ini ketua BEM-nya dipilih langsung dari seluruh struktur kampus. Lalu kebanyakan dari mereka akan berkontribusi penuh dalam seluruh kegiatan kampus. Sedangkan jika di BEM fakultas, mereka membawahi seluruh kegiatan di lingkup fakultas. Ya, jadi itu ada ada dua level. Yang pertama yang pertama BEM universitas dan yang kedua adalah BEM fakultas. Lalu untuk UKM yaitu unit kegiatan mahasiswa merupakan wadah organisasi sekaligus merupakan wadah berorganisasi yang dapat mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Jadi UKM ini terdiri dari kegiatan seni, budaya, agama, hingga kegiatan keolahragaan. Jadi kayak kalau di sekolah itu kayak eskul, hampir sama dengan eskul seperti itu. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau mengembangkan minat dan bakat kalian, coba kalian bisa mengikuti UKM yang ada di kampus kalian. Dan jangan lupa UKM ini diikuti sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian. Jadi jangan sampai salah pilih kayak gitu. Lalu yang ketiga ini ada himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa yang biasa dikenal atau biasa disebut HIMA itu merupakan organisasi tingkat jurusan. Jadi masih ada tingkat jurusan. Jadi semuanya itu ada level-levelnya gitu ya. Kalau di universitas itu organisasinya tuh banyak banget. Nah, kalau HIMA ini berkontribusi untuk seluruh kegiatan mahasiswa di dalam jurusan. Sehingga mereka akan ikut serta membantu BEM dalam menjalankan kegiatan kemahasiswaan. Seperti itu. Nah, kalau untuk komunitas mahasiswa ini biasanya kalian bertemu dengan kalian akan bertemu dengan teman-teman yang satu daerah dengan kalian. Misalnya kalian berkuliah di Yogyakarta, lalu kalian ini ketemu dengan teman yang sama-sama Surabayanya. Jadi di situ tuh nanti kalian akan memutuskan satu komunitas baru atau mungkin forum ya, dan di situ nanti kalian akan bertemu dengan teman-teman yang sama atau satu daerah dengan kalian, satu daerah asal dengan kalian. Lalu yang kelima ada kepanitiaan acara kampus. Di kepanitiaan acara kampus ini selalu dan pasti akan membuka open recruitment. Jadi kalau misal kampus itu memiliki kegiatan, misal di BEM ada kegiatan atau mungkin di HIMA ada satu kegiatan, nah biasanya mereka itu mencari panitia. Dan panitia-panitia ini nggak harus anggota HIMA.
panitia-panitia ini bisa diambil atau mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti atau tidak terikat dalam organisasi apapun. Seperti itu. Nah, bisa di next? Nah, kenapa sih kita harus gabung organisasi? Yang pertama itu pasti lebih banyak pengalaman ya. Jadi kita ketika gabung atau join suatu hal ya, atau kita baru aja ketemu dengan ini kayak dengan misal kayak dengan permainan gitu ya. Nah, nanti kalian tuh akan belajar gitu loh. Kalian akan belajar kalau misal saya mengadakan game aja ya, karena kalau saya mengadakan game kayaknya kalian lebih mudah paham ya. Jadi kalau kita semisal tahu ya, anggap aja organisasi ini tuh game gitu loh. Nah, nanti di game itu kalian akan bertemu dengan beberapa macam karakter yang harus ini mencapai satu misi atau tujuan kayak gitu. Nah, nanti dari situ kalian akan mengenal karakter-karakter yang lainnya, orang-orang yang dengan berbagai jenis karakter. Nah, nanti dari situ kalian akan mendapatkan pengalaman. Kira-kira apa pengalamannya? Ya, banyak. Dari kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya, maksudnya karakter teman kalian satu dengan yang lain, lalu kalian bisa belajar mengenai pemecahan masalah itu seperti apa, lalu kalian bisa belajar mengenai bagaimana kita memplanning atau merencanakan sesuatu sehingga bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik seperti itu. Nah, pokoknya banyak pengalaman yang akan kalian temukan ketika bergabung di organisasi. Lalu yang selanjutnya belajar mengatur waktu. Nah, ini tadi sudah dibahas juga ya oleh materi pertama. Belajar mengatur waktu itu sangat penting karena kalau kita tidak mengatur waktu, maka ya kita tidak akan menjadi orang gitu loh. Kita tidak akan menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misal kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan selamanya terlena dengan atau mungkin kita akan terjebak dengan waktu yang sudah kita sia-siakan. Misal kalian sudah keenakan nih, keenakan kayak gabung di organisasi, terus kalian lupa kalau bahwa hari ini kalian tuh ada jam atau mungkin pada kelas gitu ya. Dan kalian juga tidak mengikuti kelas tersebut karena kalian mungkin sudah terlalu sibuk di acara di kegiatan organisasinya kalian tuh. Nah, justru kalau kita berada di organisasi ini, kita akan bisa belajar untuk memanajemen waktu karena kan di organisasi ini kan kayak kita itu kayak mengisi waktu luang gitu loh. Jadi misal kalian kalau bukan mahasiswa pekerja, jadi kayak setelah pulang kampus itu kerja, kayak kalian tuh nggak ada acara atau kegiatan apa-apa, kalian bisa mengikuti organisasi ini dan dengan mengikuti organisasi kalian akan belajar mengatur waktu. Oh ya, ini waktunya aku ikut organisasi. Oh ya, ini waktunya aku untuk belajar, untuk belajar di mata kuliahku, untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, selanjutnya, memiliki banyak teman dan relasi. Ini pasti, dan nggak bisa dipungkiri juga, memiliki banyak teman dan relasi ini benar-benar hal yang kita dapatkan gitu loh, ketika kita itu berada di satu organisasi. Nanti kalau kita sudah ketemu dengan teman-teman yang banyak, misal teman-teman dari berbagai daerah gitu ya. Nah, nanti barangkali suatu saat atau one day gitu kita membutuhkan suatu pekerjaan dan di tempat teman kalian yang beda yang satu organisasi tapi beda kota asal, itu kalian bisa kayak sharing gitu, ini ada lowongan loh di kotaku kayak gitu dan sebagainya seperti itu. Oke, next, melatih jiwa kepemimpinan. Nah, di dalam organisasi kita juga dilatih jiwa kepemimpinan kita. Karena kenapa? Karena kalau di organisasi itu kita pasti sudah dibagi tugas ya. Kita sudah mendapatkan tugas kita. Misal jadi ketua hima.
kalau jadi ketua itu harus ngapain aja sih, terus habis itu jadi bendahara, jadi sekretaris, lalu jadi divisi dan yang lain-lain itu, ini apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Dan apa yang harus aku lakukan ini harus benar-benar dilakukan karena itu adalah amanah gitu. Dan dari situ nanti kalian akan terlatih jiwa kepemimpinan kalian gitu ya. Karena setiap manusia adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan itu kalian harus bisa benar-benar belajar. Mungkin kalian saat ini kalian mengikuti IPM di sekolah juga sudah melatih jiwa kepemimpinan kalian ya, teman-teman ya, secara tidak langsung gitu loh. Dan secara tidak langsung juga kalian akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kalian ketika ketika melakukan sesuatu. Nah, karena dewasa ini, teman-teman, kalau misal kalian sudah beranjak satu tingkat lebih tinggi itu, kalian nanti akan benar-benar beda pola pikir kalian gitu. Pokoknya kalian nggak kayak yang dulu gitu. Jadi kalian tuh benar-benar banyak yang harus dipikirkan ketika melakukan sesuatu. Seperti itu. Oke, next. Nah, lebih percaya diri dan melatih cara berkomunikasi. Nah, kenapa kok kita di organisasi itu lebih percaya diri? Karena kalau di organisasi itu kita diharuskan untuk ngomong. Jadi kita itu diharuskan untuk mengeluarkan unek-unek kita itu apa. Diharuskan untuk menuangkan pikiran kita. Jadi kayak ketika kita itu memiliki satu tujuan yang sama, itu kan kita kan harus merencanakan sesuatu. Dan ketika merencanakan sesuatu itu kita harus saling memberikan suggest gitu ya, memberikan saran, memberikan opini, supaya kenapa? Supaya kita bisa mencapai satu tujuan itu dengan baik kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Sebagai sarana untuk mengembangkan kegemaran dan kemampuan yang kamu miliki. Ini harus relate ya. Jadi kalau misal kita masuk di organisasi itu, kita nggak hindari untuk mengikuti teman. Just be yourself. Kalau memang kalian butuh untuk ikut organisasi karena memang, oh ya, aku butuh ikut organisasi karena aku ingin mendevelop diriku. Aku ingin mengembangkan diriku untuk menjadi seorang yang pemimpin. Ya, dia minimal pemimpin buat diri sendiri lah, karena aku kayaknya masih acak-acakan nih dalam manajemen waktu dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, ketika kita mengikuti organisasi ini, kita akan masuk ke organisasi, lalu kalau bisa kita itu masuk di divisi atau mungkin dalam dalam bagian yang sekiranya kita itu passion-nya di sana. Misal kalian memang bisa untuk untuk mengatur keuangan. Nah, maka kalian akan masuk menjadi bendahara kayak gitu. Tapi kalau karena kalian suka menulis, kalian bisa masuk di sekretaris dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harus diserasikan dengan kemampuan kalian atau mungkin dengan passion kalian kayak gitu. Nah, nanti di situ kalian akan bisa benar-benar mengembangkan dan kalian akan menemukan ilmu baru lagi di dalam organisasi tersebut. Oke, next. Nah, ini yang terakhir nih ya, yang kesempatan. Nah, kesempatan dalam dunia perkuliahan ini kita harus benar-benar pintar dalam mengambil celah ya nak ya. Ya teman-teman ya. Kita harus pintar mengambil celah gitu. Di samping kita berkuliah, di samping kita mengikuti organisasi, itu pasti akan ada kesempatan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Dan kesempatan pertukaran untuk mengetahui informasi pertukaran pelajar ini, kita pasti yang awal dan yang paling mengetahui pertama itu adalah mahasiswa yang mengikuti organisasi. Itu mereka itu yang benar-benar yang benar-benar tahu gitu loh bahwa oh ya ini bakal ada nih pertukaran pelajar di sini. Karena kenapa? Karena di setiap universitas itu pasti ada yang namanya kayak kayak kegiatan menahun ya, kegiatan tiap tahun gitu, pertukaran pelajar bisa antar kota ataupun antar negara, dan itu biasanya informasinya tuh masuk yang pertama kali itu di BEM
kayak gitu. Nanti di BEM di BEM universitas nanti akan turun di BEM fakultas, lalu turun lagi ke 5 dan seterusnya gitu ya. Oke, next. Nah, beasiswa. Nah, ketika kita berkuliah itu pasti akan ada sesuatu yang kita itu bisa mendapatkan sesuatu tersebut dengan apa ya, kayak dengan caranya kita gitu loh. Misal beasiswa ini kita bisa dapatkan ketika kita sudah sudah mengikuti banyak organisasi kayak gitu, atau mungkin kita bisa mendapatkan beasiswa karena kemampuan akademik kita itu yang menonjol seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan ini kalian harus bisa mengambil beasiswa yang benar-benar itu tuh menguntungkan kalian, dan pastinya itu akan menjadikan orang tua kalian bangga karena kalian dapat membantu mengenai pembayaran seperti UKT dan yang lain-lainnya. Untuk yang terakhir, nah, prestasi non-akademik. Nah, biasanya prestasi non-akademik ini bisa kalian raih ketika kalian mengikuti UKM, unit kegiatan mahasiswa itu. Nah, kalau di UKM ini biasanya, kalau dulu teman saya mengikuti UKM Paduan Suara UNESA, itu mereka sampai dikirim ke mana saat itu, ke Papua, ya kalau tidak salah sih ke Papua, dan ya mereka teman saya ini mampu membawa nama universitas di tingkat nasional karena saat itu Paduan Suara UNESA yang terbaik gitu, yang mampu membawa piala atau medali emas, itu saya lupa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus bisa benar-benar mengambil kesempatan yang kita nggak akan pernah tahu kesempatan itu datangnya berapa kali dalam hidup kita. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya ada satu quotes. Lakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Sebab di sana akan ada guru terbaik, yaitu pengalaman. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa melihat ini adalah beberapa organisasi yang saya ikuti. Ada yang internal kampus, ada yang di eksternal kampus. Yang di eksternal kampus saya mengikuti AMM, ya AMM Tambak Sari, Angkatan Muda Muhammadiyah. Lalu saya mengikuti AIESEC juga, AIESEC Surabaya. Dan untuk yang di internal kampus saya mengikuti bidik AMBM, Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi Universitas. Seperti itu. Baik. Cukup untuk cukup untuk ilmu saya yang saya sampaikan, yang saya paparkan kepada kalian. Barangkali ada yang mau, akan saya kembalikan lagi ke Kak Moderator, Mas Abinaya. Yep. Terima kasih Bu Mayang, materinya sangat spesifik sekali, mulai dari ngapain aja di kuliah, ada apa aja, bisa ngapain aja, dan begitu pula di organisasi. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan gitu. Seputar perkuliahan atau organisasi. Seputar apa aja nih? Sepertinya Farel dari tadi ingin bicara ini. Mana Farel? Airel. Boten. Kalau belum ada yang bertanya. Oke, silakan. Ini ada yang bertanya. Moderator bisa silakan. Iya, silakan Mas Rizky Putra Dermawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan, mungkin bisa dijawab Bu Ida atau Pak Adi. Tentunya saya sudah mulai ikut organisasi di jurusan saya, ada namanya GC itu. Nah, dalam organisasi pasti kan ada kayak
bagian-bagian peran yang diambil, dan itu biasanya ditentukan atau kita yang milih sendiri. Tapi terkadang itu ada organisasi yang apa ya, yang memilihkan kayak misalnya saya itu cuma takut kalau saya itu diperankan atau ditaruh di bagian yang menurut saya tidak cocok buat saya, dan mungkin bagaimana dalam menghadapinya. Ya, itu pertanyaan saya, Bu. Iya, silakan. Aduh, siapa dulu ya? Pak Riko atau Bu Mayang saya dulu, bisa Mbak. Bu Mayang dulu aja. Oke, oke, terima kasih. Rizky, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini peran yang diambil itu biasanya kita bisa memilih sendiri. Kalau nggak gitu, mereka yang memilihkannya, gitu kan ya. Nah, kalau dari saya pribadi ya, Rizky, jadi kita itu setiap manusia itu memiliki hak, ya pasti itu memiliki hak. Kita bisa memilih apapun yang kita mau, gitu kan ya. Namun ketika ada salah satu kayak apa namanya, kayak satu kelompok yang kita itu diarahkan, oh ya kamu harus di sini, bagian kamu di sini karena di sini belum terisi kayak gitu kan ya. Nah itu pertama kita harus bernegosiasi kepada mereka. Kita ngomong sama mereka, don't be afraid ya. Pokoknya jangan pernah takut buat ngomong. Jangan pernah takut buat ngomong enggak, atau mungkin buat ngomong yang memang kalian tuh enggak sesuai dengan hati kamu gitu loh. Memang kayak apa namanya, kayak bagian ini tuh enggak cocok buat kamu. Dan ketika kamu sudah berani untuk berbicara bahwa, oh sorry mbak, sorry mas, ini saya nggak bisa nih di bagian ini karena saya memang nggak punya passion di sini, dan saya ya nggak pernah aja di sini, saya belum ada pengalaman. Nah kayak gitu kan. Tapi pastinya mereka bilang, ya kalau mau belajar dong, kayak gitu. Nah pun belajar juga. Nah jadi anggaplah sesuatu yang diberikan mereka, diamanahkan mereka yang kamu tuh nggak cocok di sana, itu anggaplah suatu challenge. Jadi ini ada dua ya. Jadi kayak opsinya tuh ada dua, itu kamu bisa mengatakan tidak, atau itu kamu anggap challenge, anggap sebuah tantangan. Namun tantangan pun itu harus ada apa namanya, harus ada jangka waktunya. Misal kamu ketika di bagian ini kamu sudah berusaha belajar ya, berusaha belajar bagaimana caranya apa namanya benar-benar mengelola di bagian ini itu seperti apa sih. Ketika kamu sudah belajar dan kamu tetap aja kayak belum bisa berkembang, atau memang kamu udah stuck di sana, kamu udah bisa ngomong, oke, mas mbak, I'm quiet gitu, saya udah cukup nih di sini, mungkin saya bisa diganti di bagian yang ini karena saya merasa bahwa diri saya cocok di sini gitu. Semua hal yang ada di dunia ini, atau mungkin semua apa yang namanya, semua yang orang perlakukan ke kita tuh bisa kayak mengelak, ataupun kita bisa bernegosiasi kepada mereka selagi kita mampu berkomunikasi kayak gitu. Dan kalian jangan pernah ada perasaan kayak aku takut gitu. Takutnya itu kita kesampingkan dulu, karena sebagai manusia kita tuh nggak boleh takut dengan apapun yang terjadi ke depannya kayak gitu. Even sesuatu itu tidak mengenakan kita, atau mungkin sesuatu itu kayak, oh this gonna be big, apa ya, kayak big problem gitu buat kita. Nah jadikan aja itu sebagai challenge kalian. Namun challenge pun juga ada ini ya teman-teman ya, kayak ada batas waktunya gitu loh, kapan kita itu benar-benar bisa survive, dan kapan kita benar-benar bisa struggle, dan kapan kita harus benar-benar quiet dari situ. Kayak gitu, Rizky. Semoga jawaban dari saya bisa membuat kamu lebih apa namanya, lebih bisa tenang, dan lebih bisa diterima pastinya itu. Mungkin bisa diterapkan aja sih. Oke, cukup. Terima Terima kasih kasih. Bu Ida. Sama-sama. Monggo, Bapak. Ya, Yo, Pak. kalau dari saya gini,
Sebenarnya pertanyaan yang bagus dan itu juga sebenarnya relate sama saya terus terang. Kebetulan relate banget di organisasi saya. Di Pusaka Indonesia itu saya ditempatkan di sekretaris atau ya di sekretariatan. Jadi urusannya pencatatan dan sebagainya. Sedangkan saya itu pengalaman yang saya hadapi adalah dan mungkin passion saya juga adalah ke SDM-nya gitu, ke sumber daya manusianya. Case-nya di situlah. Entah kenapa akhirnya diarahkan di situ di sekretaris atau sekretariat. Sekretari itu eh, saya kebetulan juga dibantu oleh 2 teman yang juga tanda kutip hanya satu yang benar apa aslinya juga udah berbakat di dunia sekretariatan gitu loh. Dan apa satunya lagi itu belum. Nah, di sini saya belajar gimana caranya menggabungkan SDM itu apa bakat saya di SDM sama di eh, sekretariatan gitu. Jadi kadang-kadang apapun yang kita terima itu kadang-kadang masih ada relate-nya dengan kita. Gitu. Kalau ngomong, oh ini nggak relate sama kita, oh jangan bilang itu nggak relate total, pasti ada lagi, pasti ada relate-nya. Entah itu relate-nya sebagian kecil atau sebagian besar. Oke, saya hidup di dunia informatika. Nah, pendidikan saya informatika. Nah, relate-nya apa? Sistem sekretariatan kita jadikan sistem yang terintegrasi satu sistem. Kita jadikan satu sistem. Itu menjadi poin plus kita. Makanya kenapa kok saya diarahkan ke sekretariatan. Jadi mungkin siapa tadi namanya? Rizky ya? Rizky Putra ya? Nah, Iya, Pak. itu apa akan bisa jadi tambahan ilmu buat kamu juga. Kalau misalnya kamu dapat posisi yang tanda kutip tidak sesuai dengan passion kamu gitu. Bisa jadi nilai poin plus buat kamu. Terus terang aja kalau ngomong saya kuliahnya di Ubaya, saya informatika itu sebenarnya saya juga bukan minat saya. Jujur bukan minat saya. Minat saya itu udah dari dulu itu udah kepikiran di isi Jogja. Gitu. Kuliah isi Jogja atau di ujung Pandang. Tapi eh, Tuhan dan orang tua berkata lain. Akhirnya saya masuk ke informatika Ubaya. Nah, itu makanya kenapa itu juga akhirnya menjadi poin plus saya gitu loh. Nah, terus pun akhirnya dengan bakat saya juga kebetulan sama Smamda dipercaya untuk membantu urusan live event streaming gitu. Jadi kenapa seperti jadi Smamda Surabaya punya studio channel itu, nah itu untuk nah itu bulan saya dan kebetulan ada guru Smamda juga yang membantu untuk membangun set itu tadi. Seperti itu dah. Jadi bakatmu itu juga apa tidak hanya sekedar nyambung ke satu bakat itu saja. Pasti ada relasinya. Seperti itu. Saya kira itu aja. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi, silakan. Untuk sambil menunggu pertanyaan, saya mungkin ingin sebagai CEO ingin menambahkan, kok malah bawa CEO ini ya. Ya, jadi masalah kira-kira kita ditempatkan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mayang, sudah dijelaskan juga sama Pak Riko. Saya ingin menambahkan bahwasanya kita harus melihat yang namanya situasi dan kondisi ya. Situasi dan kondisi kira-kira kita dalam rangka apa untuk mengambil ya, suatu pekerjaan yang mungkin kita tidak menguasainya. Saya sendiri juga sering ya mendapati di Semamda itu ya, ujuk-ujuk ngurus jadi itu menurut saya itu apa ya, kalau bahasa mungkin yang agak kasar itu kok tiba-tiba kalau bahasanya anak Semamda yang nakal-nakal kok resek banget gitu ya. Saya ditempatkan tiba-tiba di posisi A, posisi B, posisi C gitu ya. Padahal ada yang lebih berkompeten daripada saya. Saya itu kan tipikal satu orang yang suka ngomong, kedua saya itu orangnya sebenarnya nggak teratur ya, seperti kayak Pak Riko sama Bu Mayang ya.
itu orangnya lebih kayak free rule gitu ya. Itu orangnya lebih kayak free rule gitu. Tapi tetap saya jalani karena apa? Karena situasi dan kondisi itu memaksa saya untuk harus menjalankan. Tidak harus sempurna, ya tidak harus sempurna. Yang penting itu kita bisa menjalankan secara tanggung jawab. Toh kita tidak akan selamanya masuk ke tempat yang seperti itu. Ya, di lain waktu mungkin kita akan mengerjakan sesuatu yang lainnya juga ya. Kita misalkan kemarin kita jadi sekretaris, besoknya mungkin kita tiba-tiba jadi si keamanan kan siapa tahu ya. Ya, tiba-tiba jadi si keamanan. Saya dulu juga seperti itu ya. Di KKN ya, di KKN itu jadi ketua, habis itu waktu PPL ya tanya Bu Mayang ini jadi komedian ya di tengah anak-anak PPL. Ya, jadi apa ya, kita tidak akan selamanya masuk ke situ, meskipun kita masuk misalkan kayak HMC, masuk apapun itu. Kalau dalam HMC, misalkan saya dulu kan pernah ke HMC ya. HMC itu nanti ada organisasi yang sifatnya sudah tetap 1 tahun masa berlakunya, tapi nanti di kepanitiaan itu nanti susunannya akan berubah. Ya, susunannya itu akan berubah. Tiba-tiba kita yang di HMC jadi anggota biasa, ternyata di suatu kegiatan kita jadi struktur yang lain. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Apa bahasanya? Rolling. Karena kalau kita tidak di rolling, mohon maaf ini pengalaman saya ya, itu pasti ada yang ngerasa kayak nggak enak. Teman saya itu dulu pernah ada yang curhat itu aku kok di tempat non-ningsi konsumsi terus gitu. Teman saya itu ada yang seperti itu di HMC. Ya, artinya apa? Rolling itu nggak masalah ya, selama masih dalam tahap belajar. Nanti kalau sudah masuk ke ranah profesional, nah kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih. Ya, selama kita masih dalam tahap belajar, menurut saya sih nggak ada masalah. Yang penting tetap itu tadi yang disampaikan oleh Bu Mayang sama Pak Riko tadi, ya, bagaimana memanage, kemudian bagaimana caranya belajar, itu yang harus dimaksimalkan. Nanti kalau sudah profesional, kita mau apa ya, di kantor mau dapat pekerjaan apapun, kita sudah terbiasa. Tetap dengan keahlian kita, tapi cara-caranya, metodenya itu yang kita pelajari. Itu tambahan dari saya. Ya, saya itu di sini bukan pemateri, tapi kok jadi sok tahu gini ya. Ini moderatornya kayak ngantuin. Iki Pak nunggu yang lain. Gimana? Yang lain ada yang mau tanya-tanya enggak? Atau mungkin pemateri juga bisa melemparkan pertanyaan. Pertanyaan macam apa yang mau dilempar? Nah, itu yang saya bingung juga gitu. Pertanyaan nggak bisa dilempar, Pak Jar. Maksudnya disampaikan ya, bukan dilempar ya. Iya, boleh dong dilempar. Pak, kesalahan saya itu ngomong kayak gini di depan guru bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa kita kalah kayaknya, Pak. Oh, enggak, saya juga masih belajar. Ini berarti dulu itu mantan calon siswa-siswa saya ya, Pak Jar. Oh iya, kan saya itu ada bocoran itu sebenarnya Bu Mayang dulunya ini bukan ngelamar di Spema ya. Ini nggak apa-apa, saya buka aja. Yang penting bukan pribadinya Bu Mayang yang saya bongkar ya. Ya, Bu Mayang ini dulunya ini sebenarnya sempat ingin melamar di SMA Muhammadiyah. Bukan ingin, sudah melamar. Ya, sudah melamar. Head to head sama adik kelasnya kalau nggak salah ya. Enggak. Jadi ini jadi just sharing aja ya. Jadi saya itu memang apply gitu ya, apply CV saya di Spema dan juga Smamda karena saat itu memang membutuhkan guru bahasa Indonesia. Lalu yang di Spema itu memang pengumumannya kan lebih dulu gitu ya. Jadi saya tuh dipanggil lebih dulu, mengikuti tes lebih dulu yang di Spema, lalu 1 minggu setelahnya itu Smamda manggil deh. Nah,
di Spema dan Semamda sudah sama-sama di tahap tes wawancara, tes bahasa Inggris, micro teaching juga. Saya tuh dulu micro teaching sama Pak yang gitu loh, yang dari luar pulau itu loh, Pak Gomez. Ya itu saya masih ingat sama Pak Gomez. Terus satu lagi Pak siapa gitu, pokoknya guru bahasa Indonesia gitu ya. Jadi saya itu memang, ya Pak Gomez sama satunya tuh Pak siapa saya lupa. Ada dua. Ya, benar. Nah itu. Ya pokoknya sama beliau gitu. Saya diuji sama beliau, terus setelah itu udah lolos. Terus habis itu ini ikut apa namanya, psikotes ya, ikut psikotes juga. Sebenarnya sih udah lolos, cuman pas waktu di Spema itu ketahuan. Ya saya nggak tahu sih, karena saya kan nggak tahu apakah boleh atau tidaknya. Saat itu kan mereka membuka open recruitment, jadi saya tuh kayak ya udah itu peluang bagi saya gitu loh. Jadi saya nggak diterima di dua sekolah ini ya it's okay gitu. Setidaknya kan saya sudah mencoba, karena di Spema dan di Sunda juga udah di tahap psikotes, dan saat itu di Spema itu ketahuan sama orang PCM ketika saya diwawancarai bahwa di Semamda ada data peserta guru, ya calon guru baru bahasa Indonesia itu juga ada. Jadi akhirnya saya itu dikasih option, saya mau di Semamda atau di Spema, karena dari bapak-bapak PCM itu bilang bahwa sebenarnya saya nggak mau congkak sih, nggak mau sombong ya. Kalau kalau tes saya itu ya alhamdulillah bagus gitu loh nilainya. Maksudnya udah sama yang guru sekarang itu sebenarnya saya yang number one gitu, karena udah ketahuan di Spema juga saya juga sedang melamar saat itu, jadinya ya udah saya disuruh milih dan akhirnya saya milih Spema. Sebenarnya saya tuh bisa maksudnya ya fine aja gitu, entah di Semamda atau di Spema kayak gitu. Karena memang dulu saya pengen banget sekolah di Spema, dulu itu pengen banget sekolah di Spema, jadi ya udah deh akhirnya karena aku nggak bisa sekolah di sini, aku harus jadi guru di sini kayak gitu. Ya udah, dan alhamdulillah terjadi seperti itu. Sama satu lagi alasannya kenapa nggak mau di Semamda, biar nggak ketemu aku sebenarnya. Iya, jadi kita dulu itu temenan PPL ya, Pak Zar ya, teman PPL, ya. Teman apa namanya, teman magang ya, teman magang. Dulu Pak Zar ini sering banget saya godain, ya karena teman satu kelompok gitu ya, sering banget. Dan nggak perlu diceritain nanti, malu-maluin Pak Zar. Waduh, ini soy Pak katanya. Ada yang mau tanya nggak sih ini tadi? Ada. Ada. Oke. Ini dari Fauzan Arif. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Kalau misal saya belum pernah ada pengalaman dalam berorganisasi, terus waktu di perkuliahan ingin masuk ke organisasi, apakah masih ada kesempatan buat anak yang belum pernah punya pengalaman dalam berorganisasi? Gitu. Monggo, Pak. Mungkin dari Pak Riko atau Bu Mayang bisa. Pak Riko dulu, gantian. Jadi saya sudah yang pertama. Nice question. Nice question banget ini udah. Pengalaman. Terus terang saya dulu pernah mau ikut di UKM Paduan Suara. Di UKM Paduan Suara Bapak Ubaya itu juga kalau ngomong pengalaman ada kan, karena saya dari SD musik, SMP musik, SMA musik gitu. Urusannya udah musik. Oke, jadi masuknya di Paduan Suara gampang. Cuma kalau ngomong kan ada kepanitiaan lepas ya Bu ya, kalau di kampus itu biasanya ada kepanitiaan lepas itu biasanya. Nah di situ saya pertama kali ikut langsung sebagai tim acara, nggak pernah ada pengalaman bikin event, nggak pernah ada pengalaman bikin rundown, nggak ada pengalaman sama sekali, nol putul cuklek biasanya nol putul cuklek, gak jelas, kosong, nggak ada sama sekali pengalaman, tapi nekat aja wis gitu. Padahal waktu itu kan dikasih syarat 2 pilihan pendaftaran, satunya ini dua ini pilihan itu 2 sekretariatan yang berbeda. Ada sekretariat waktu itu kalau nggak salah saya itu
keamanan sama Pudekdok. Dua-duanya ini nggak keterima dilemparnya ke acara. Jadi malah dilempar ke tempat yang tidak saya daftar. Ya kebetulan alhamdulillahnya saya ini sampai bahkan saya waktu hari H itu sampai sakit waktu. Memang saking banyaknya belajar juga. Tapi dari situ saya akhirnya punya pengalaman gimana yang bikin event besar, levelnya langsung nasional, tapi dalam waktu singkat bisa bikin itu. Jadi kalian ikut organisasi itu bukan meningkatkan bakat aja, tapi juga membuat bakat baru. Bisa jadi bikin bakat baru. Begitu juga setelah itu, habis event itu selesai, saya alhamdulillah jadi tim tenaga ahli paduan suara provinsi dan paduan suara, lalu naik yang orkestra, lalu sempat menjadi asisten koordinator tim tenaga ahli juga, lalu juga sekarang saya jadi head secretary-nya ini Pusaka Indonesia, lalu saya juga mendirikan APH Music Production dan lalu menjadi APH Production itu, lalu juga saya alhamdulillah menjadi salah satu komposer dan arranger Asia Tenggara, satu dari 62 komposer muda se-Asia Tenggara. Itu juga dari nol bakat. Bukan ada satu bakat, enggak, nol bakat, ketemu, dikembangin, ketemu bakat dari tempat dari sebuah organisasi, kita ikut organisasi yang kita nggak tahu bakat kita itu bakal juga akan muncul di situ. Jadi bakat itu bukan hanya sekedar dikembangkan, tapi juga dimunculkan. Bisa jadi kalau ngomong awalnya bukan bakatku, tapi begitu ikut organisasi ini muncul bakatnya. Nah, ini lo kelihatan. Nah, ini lo kelihatan gitu. Saya kira itu sih dari saya. Mungkin dari Ibu Mayang, silakan. Oke, saya baca lagi ya. Ini tadi. Misal belum pernah ada pengalaman dalam berorganisasi, lalu perkuliahan yang dimasuk organisasi, pastinya ada dong. Karena di setiap kita itu selalu dan harus terus belajar gitu. Bahkan cara kita tidak sadar pun kita itu setiap hari itu belajar mengenai hal-hal baru kayak gitu. Dan menurut saya itu dijadikan sebuah challenge gitu ya, tantangan. Kenapa saya kok selalu ngomong mengenai tantangan gitu? Karena hidup di dunia ini kita tuh harus struggle. Ya, kita harus benar-benar struggle atas apa yang mau kita tuju kayak gitu. Kalau misal kita mengikuti organisasi dan kita tuh emang nggak pernah ada pengalaman apapun dalam organisasi tersebut, sama halnya saya dengan Pak Riko tadi. Kalau saya dulu di organisasi saya yang Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi UNESA itu, karena saya nggak pernah jadi koordinator fakultas, terus lalu saya menjadi koordinator fakultas, lalu ini ngapain aja saya nggak tahu. Nah, itu kita harus belajar gitu. Kita harus belajar apa yang harus kita lakukan ketika menjadi bagian ini, misal gitu ya. Dan kita nggak boleh kayak merasa minder atau gimana. Udah anggaplah diri kita ini adalah fakir benar-benar fakir ilmu, dan kita merasa kayak haus akan sesuatu atau akan ilmu baru gitu ya. Dan dengan kita mau belajar ya, dengan kita mau belajar pelan-pelan kayak gitu, atau mungkin belajar secara expert juga, it's okay. Nanti kita akan dengan sendirinya kita akan mampu mengembangkan diri kita kayak gitu. Dan ketika kita memulai hal baru ya, dan kalau semisal itu terjadi suatu kesalahan pada diri kita, ya kita tinggal ngomong aja, ya mohon dimaklumi karena saya ini masih belajar. Dan kalau kita ngomong, jadi kalau semisal kita itu ada sesuatu atau mungkin orang itu yang tiba-tiba menyalahkan kesalahan diri kita karena kita nggak tahu atau gimana, kita harus berani ngomong gitu ya. Kayak harus berani ngomong bahwa oh ini loh aku nggak tahu, ini loh aku masih belajar kayak gitu. Karena kan biasanya tuh orang-orang kalau semisal kita dikasih, oh kamu jadi bagian ini, terus ya udah, ada yang tipikal orang itu, kayak pimpinan ya, maksudnya kayak divisi yang lama gitu, ada yang tipikalnya tuh mereka mau mempelajari, dan ada yang kayak ya kamu belajar sendiri kayak gitu. Nah, jadi ada dua orang tipikal seperti itu yang kita bisa dan selalu menemui dimanapun lah ya, dimanapun di suatu organisasi, dalam dunia pekerjaan kayak gitu, kita pasti menemukan orang-orang kayak gitu. Nah,
sangat beruntung banget kalau kita dapat divisi yang dia itu dia itu mampu kayak menuntun kita, kayak mempelajari kita, kayak gitu ya. Tapi kalau misal kita dapat divisi atau mungkin pimpinan yang kayak kita itu disuruh jalan sendiri, kita suruh belajar sendiri, nah kita harus benar-benar siapin diri kita aja, siapin tangan. Kalau misal kita kayak ada kesalahan, ya nggak ada yang harus disalahkan karena memang kita di sini masih tahap belajar kayak gitu. Dan nanti ketika kita membuat suatu kesalahan, kita akan bisa memperbaiki dari kita lebih mudah melangkah karena kita bisa belajar dari kesalahan yang lalu. Karena dari kesalahan yang lalu kita akan dapat dengan mudah memperbaiki apa yang sudah kita lakukan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dibuat challenge saja, dibuat tantangan. Karena saya orangnya sih suka tantangan gitu. Jadi ya kayak hal-hal yang baru gitu, ya saya terima kayak gitu. Karena dulu saya di ISEC itu saya jadi LV, local volunteer. Jadi ada mahasiswa dari berbagai negara. Saat itu saya jadi lokal volunteernya ini mahasiswa dari India. Ada juga mahasiswa dari Vietnam, ada juga dari Thailand sama Australia. Itu nah, itu di satu project namanya tuh Women Empowerment gitu. Di sana ada beberapa mahasiswa asing, lalu saya menjadi guide-nya, secara tidak langsung guide-nya, yang namanya adalah local volunteer itu tadi. Jadi kemana-mana itu harus bersama mereka. Dan dulu itu saya tuh nggak bisa bahasa Inggris karena saya pengen kayak mengolah bahasa Inggris saya supaya saya itu bisa bisa speaking atau mungkin conversation dengan orang lain ya, dengan turis itu dengan baik. Nah, gimana caranya? Kita harus ngomong sama orang yang benar-benar dari luar negeri gitu. Maksudnya prakteknya ya lebih mudah seperti itu. Dan di situ tuh kayak saya tuh sebenarnya kayak aku nggak pernah nih jadi guide gimana ya. Saat itu saya semester berapa ya? Semester 5 itu saya udah mencoba jadi guide-nya mereka dan ya alhamdulillah sih karena saya merasa oke, bismillah aku mau belajar dan ya pokoknya bondo pede aja deh, bondo percaya diri. Jadi kita itu harus punya bekal percaya diri, tapi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan kapasitas kepercayaan diri kita itu bagaimana gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya diri, nggak baik juga kalau terlalu percaya diri. Jadi kayak percaya dirinya itu harus standar, harus pas kayak gitu. Nah itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung simpulan, Pak. Ya, ada waktu, masih ada waktu. 10.44. Atau mungkin kesimpulan, nggak apa-apa. Ini apa langsung simpulan apa masih lanjut? Nah, jawab soalnya 10.45. Ya, dilanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Jadi apa yang telah kita dengarkan dari kedua narasumber kita dan apa yang telah kita bahas hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan diskusi kali ini bahwa apapun pilihan kalian di saat kuliah nanti, mau akademik atau organisasi itu sama-sama penting. Tapi yang paling penting itu bagaimana menjadi diri sendiri, bereksplorasi di lingkungan kita gitu, dan juga konsisten dalam melakukan sesuatu dan dengan penuh tanggung jawab. Itu aja sih untuk simpulan diskusi kali ini gitu. Dan yang terakhir penutup mungkin karena jam 11.
Langsung tutup apa gimana? Tutup Pak ya? Mungkin pengumuman dulu. Sebentar, Oke, pengumuman ya. Oke, untuk seri selanjutnya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit pengumuman untuk seri berikutnya. Dulu kan di season sebelumnya itu setiap seri itu kan 2 minggu sekali, dan ternyata nanti mengganggu waktu yang kuliah nanti, mengganggu waktu kuliahnya nanti yang sekolah juga mengganggu tugas-tugasnya. Jadi jadwalnya jadi 1 bulan sekali. Nanti insya Allah kita adakan bulan depan masih November ya, masih November, jadi kita masih tidak ada halangan. Mungkin Desember di skip ya, karena Desember itu nanti ada ujian akhir semester. Nanti Januari dan seterusnya nanti dilanjut. Nah, nanti per bulan Januari nanti kita regenerasi. Jadi nanti saya harapkan mulai bulan Januari ketuanya bukan lagi Abinaya, jadi ke adik kelasnya. Soalnya kasihan kelas 12 diserai jadi pemimpinnya ya, eksekutifnya. Jadi nanti bisa diregenerasi di awal tahun 2022. Cepet ya ternyata. Tiba-tiba besar 2022. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi. Yang sudah ngisi silakan bisa diisi ulang. Yang awal tadi ya, yang masih tanya kira-kira emailnya pakai email apa, karena ternyata saya lupa untuk mengeklik mengumpulkan email, itu ternyata kelupaan. Jadi silakan diklik. Untuk peserta nanti sertifikat akan diberikan di hari Kamis, dan untuk pemateri nanti insya Allah nanti malam akan segera saya buatkan. Kemudian sekali lagi mohon maaf, seperti yang sudah saya jelaskan di chat ya, Japri, kepada para pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena diskusi ini masih belum profitable ya. Masih belum profitable. Ya, kita berdoa mudah-mudahan nanti 1 tahun 2 tahun ke depan ini kita bisa menggait sponsor-sponsor yang lebih banyak, sehingga nanti ada kata Bu Mayang dan Pak Riko bisa hadir kembali menjadi pemateri, nanti tidak hanya dapat sertifikat saja ya. Untuk kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja pengumuman dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas pengumumannya. Baik, selanjutnya adalah penutupan. Marilah teman-teman kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis agar apa-apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja ya kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk Pak Sarkasi yang telah memberikan wadah forum diskusi ini. Terus untuk kedua narasumber kita hari ini, Pak Riko dan Bu Mayang. Saya Abinaya Kanaka, mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nggak apa-apa, meskipun terbatas-batas bagi saya bukan persoalan ya, karena latihan itu tidak harus perfect ya. Oh, Pak, ini lebih ke Abinaya juga